Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan bawain review dari IM Hidis MS3. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. Hidis MS3 ini dikirimin langsung oleh Hidisnya, terima kasih banyak. Tapi seperti biasa reviewnya ini 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk kita mulai dari penampakan dusnya. Di sisi belakangnya ada spesifikasinya. Hidis MS3 ini merupakan IM hybrid 1DD plus 2BA yang BA-nya make Knowles. Dia cuma 18 ohm yang juga agak sensitif ke his ya. Tergantung dari source kalian, bersih atau enggak. Penampakan IM-nya kayak begini. Aksesorisnya dapet ear tips 3 set, ada tuning filter. Di sini juga ada lagi aksesoris lainnya. Ini dapat pouch yang dalamnya ada kabelnya. Dan juga ada manual dan kartu hidisnya. Untuk build IM-nya sendiri. IM-nya ini ada fitur tuning filternya yang bisa dilepas-lepas si ujung filternya. Kalau bisa saya keluarin IM-nya nanti saya jelasin lebih lanjut. Untuk build quality dari IM-nya sendiri ini tank banget ya. Dari full metal, desainnya wavy-wavy gitu. Di sini ada konektor 2 pinnya. Waktu itu di unit yang saya di area sininya belepotan lem gitu ya. Untungnya dielap pakai tisu basah dia dapat. Di sisi belakang sininya ada tulisannya Hidis MS3. Sedangkan filternya juga bisa dibuka kayak yang saya bilang tadi. Untuk pouchnya sendiri ini downgrade nggak kayak MS5. MS5 dia dapet case yang premium gitu ya. Sedangkan di MS3 ini mungkin karena untuk nurunin price point-nya jadi dapet cuman pouch simple kayak gini aja. Kita buka dalamnya, ada si kabelnya. Build kabelnya ini mirip kayak MS5 tapi lebih tipis sedikit ya. Ini masih premium banget. Apalagi untuk di harganya yang cuman $100. Ini tuh dapat balance, kata saya, balance antara comfort dan kualitas premium si kabelnya. Selain itu juga jacknya sekarang jadi bisa pilih antara 3.5 dan juga 4.4 Pentacon. Untuk penampakan dari IM-nya saat dipakai anggap aja ada di sebelah sini. Kita masuk ke bagian sound-nya. Sound-nya sendiri dites colok langsung ke HP pakai adaptor, colok ke iFi Go Blue, colok ke Hidis AP80 Pro X. Banyak ear tips dan semua filter saya cobain. Musiknya saya play dari Apple Music dan file lossless. Flag offline yang genrenya kebanyakan lagu J-pop, J-rock, jazz, rap, dan EDM. Secara gambaran besar, soundnya ini bergantung banget dari filternya yang dipakai. Kalau pakai filter rose gold dan quiet silver, suaranya balance dan fun. Sedangkan kalau pakai filter charm red, lebih ke arah V-shape tradisional. Saya mulai dulu dari filter yang red. Di filter merah atau filter red ini, dia tuningannya lebih ke arah V-shape. Konfigurasi yang paling warm dari ketiga filter yang ada.
paling musikal dan paling aman di kuping. Tapi technicality-nya di filter yang ini agak sedikit tumpul ya, dibandingkan filter yang gold dan yang silver. Untuk bassnya di nozzle yang merah ini paling satisfying menurut saya. Dia paling punchy dan paling berbobot. Posisi mid-range-nya agak sedikit mundur dibandingkan filter yang lainnya. Tapi kalau kalian vocal lovers, hati-hati kalau pakai filter merah ini. Takutnya kalian pengen ngemajuin vokalnya nih, digedein volumenya. Malah yang kerasa nyemprot malah jadi treble nanti jadinya, bukan sih vokalnya yang maju. Treble-nya sendiri sebenarnya ini kalau stylenya di volume normal, si filter red ini berasa paling smooth dibandingkan filter yang gold dan silver. Tapi masih ada kerasa cering-cering di area 8 kHz-nya. Kita masuk ke filternya yang rose gold. Suaranya kalau harus dideskripsiin tuh kayak bassy Harman with extra sparkle. Suaranya gold filter ini mirip kayak suaranya yang silver, nanti saya bahas. Bedanya upper mid-nya dia lebih relax dan nggak se-forward yang silver. Bassnya nggak sebegitu punchy dan nggak sebegitu berbobot kayak filter merah. Tapi plus side-nya dia lebih speedy dan bisa dipakai untuk lagu-lagu metal dan double pedalan. Untuk mid-range-nya sendiri, di filter yang ini tuh forward tapi nggak terlalu forward. Note weight-nya decent tapi memang masih ke arah ramping ya. Suara vokalnya sendiri dan suara violin nih. Di C filter ini bagus banget, intense tapi nggak berasa overly done. Treble-nya mirip kayak di filter silver tapi lebih smooth dan sedikit lebih musikal. Kita masuk ke filter yang warna silver. Filter yang paling analytical di antara ketiga filter yang ada. Suaranya dia paling open, masih ke arah Harman tapi masuknya bassy Harman ke arah bright. Bassnya di filter ini berasa paling gesit, tapi paling ramping sih bodinya. Mid-range-nya berasa maju, udah masuk ke arah terlalu maju untuk kuping saya. Apalagi kalau kalian setel lagu volumenya di volume yang keras. Dia masuk ke arah menuju shouty dan sedikit nasal sounding. Treble-nya di filter ini bright, sedikit terlalu bright untuk kuping saya yang treble sensitif. Di filter ini definisi treble-nya sebenarnya paling oke di antara ketiga filter yang ada. Micro detailnya bisa dibilang mind blowing untuk harga launch price-nya yang kurang lebih 113 US dollar. Kita masuk ke bagian teknikalitasnya. Saya mulai dulu dari stage-nya. Stage-nya paling open di filter yang silver. Di filter gold dan merah size-nya agak sedikit berkurang sebenarnya. Bentukannya tapi dia simetris dan enak untuk dipakai main game. Untuk imaging-nya, saya rasa ini salah satu strong point dari IM ini. Suaranya hampir berasa holographical ya. Ini untuk harganya sebenarnya udah bagus banget. Suaranya gampang banget untuk kalian gambarin si bentukannya. Untuk positioning dan separasi. Meskipun MS3 ini masuknya bass boosted, panning kiri kanannya ini udah bagus banget. Dipakai main game juga gampang banget pinpoint asal suaranya. Separasinya juga above average, dites di lagu-lagunya NZK, Pliny, ini gampang banget untuk misah-misahin suara kecil yang ada di background. Sedangkan untuk detail retrieval-nya juga saya rasa ini merupakan strong point dari si MS3. Detail retrieval-nya untuk di harganya udah oke banget. Micro detailnya terutama di area treble-nya ini sangat berlimpah. Saya masuk ke bagian komparasi. Di-compare ke Vio FH3. Mungkin sumber utama inspirasi adanya si MS3 ini. FH3 dia lebih fokus di area sub bass. Punch mid bass-nya berasa agak kurang ya. Lebih tipis juga suaranya dari si MS3. Dan nggak se-resolving dan nggak seberlimpah detailnya kayak si Hidis MS3 ini. Treble-nya di FH3 tuh kayak yang ngecering tapi definisinya agak kabur ya, kayak fokus kamera saya suka kabur-kabur. Sedangkan di MS3 ini dia ngebass satisfying tanpa bikin suara mid-nya madi,
Dan treble-nya jauh lebih detail dibandingkan FH3. Kalau misalkan di-compare-nya ke si Hidis MS5 atau si saudaranya MS3 ini. Tonalnya dia lebih unik di MS5. Bentukan tonalnya U-shape yang nggak semua orang suka sih sebenarnya. MS5 ini teknikalnya juga lebih bagus dibandingkan si MS3. Tapi MS3 saya rasa lebih superior di timbral akurasinya, terutama di area treble-nya. Untuk harganya yang cuman sepertiga atau setengahnya, bergantung kalian sikat di launch price atau di normal price, saya rasa si MS3 ini kurang lebihnya 85% teknisnya si MS5. Yang artinya not bad at all. Kalau di-compare-nya ke KZAS24. Dia konfigurasinya full BA 12 driver per sisinya. Harganya sama kurang lebih 110 US dollar. Untuk build-nya dulu si KZAS24 itu kentang banget build-nya ya. Hari pertama datang di saya tuh udah lecet-lecet. Kayaknya bahannya dari akrilik. Dia tuh gimana ya? Saya lap pakai microfiber aja bergores loh. Udah bingung juga itu gimana harus ngelapnya. Untuk suaranya sendiri AS24 itu ada 8 tuning switch. Fleksibel banget. Bisa dituning sesuai selera kalian. Favorit saya untuk si KZAS24 ini ya sama kayak klasik-klasik Harman lah. Harman Extra Mid Bass yang mirip-mirip Kato dan kawan-kawannya. Strong point-nya AS24 menurut saya sendiri sih dia vokalnya bagus. Timbernya oke, tapi detail retrieval dan teknikalnya masih bagusan di MS3 ini ya, yang cuma pakai 3 driver aja. Kita masuk ke konklusinya, jadi recommended nggak sih MS3 ini? Ya bergantung kalian cari IEM-nya kayak gimana. MS3 ini dia nawarin suara balance tapi fun at the same time. Dan juga teknikalitasnya, terutama detail retrieval-nya ini bagus banget untuk di harganya. Pada akhirnya ya kalian juga sih sebenarnya yang memutuskan cocok atau enggak IEM-nya dari apa yang saya jelasin di review ini. Ya udah paling segini dulu aja kali ya review saya kali ini. Ini udah kepanjangan. Terima kasih udah mampir. Apabila dirasa membantu boleh dong like, share, dan sub juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.